para leluhur sudah menyiapkan segalanya untuk kita saat ini. Jadi mereka minta untuk kita menjaganya juga. Kayak kejadian-kejadian musibah itu kan terjadi karena lantaran kita juga, salah kita juga. Tanpa disadari. Yes, gitu loh. Itu sih yang bikin mereka gak boleh cu. Gitu. Perjuangan mereka untuk kita tuh luar biasa. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Gilang dan masih di ngeflow.com. Thank you banget buat teman-teman yang udah klik video ini. Terima kasih banyak juga buat selalu support ngeflow.com dan terima kasih kritik dan sarannya. Semoga kalian semua tetap sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala tentunya. Nah, kali ini gue kedatangan Kak Alia nih dari Spiritual Journey nih. Yes. Apa kabar Kak? Alhamdulillah baik. Gilang apa kabar? Alhamdulillah baik juga Kak. Nah, Spiritual Journey bahas tentang apa sih Kak? Spiritual Journey itu kita bahas tentang ada explore ya, penelusuran, cari-cari hantu. Wih, dicari men. Biasanya kan? Kita yang dicari dia cari. Kita cari-cari hantu. Terus sama sekarang sih lagi fokus ke podcast sih. Podcast. Okay. Nah kalau keseharian Kak Alia ngapain aja? Keseharian aku ibu rumah tangga. Oh, kerjaan gitu nggak ada? Nggak ada sih, aku ada usaha aja di rumah. Oh siap. Nah, Kak Alia kali ini mau cerita tentang? Tentang Gunung Munara. Munara? Iya. Wah, Munara nih spesial nih, belum pernah nih kita nih. Kenapa tuh Kak? Coba sedikit aja. Ke Gunung Munara itu sih sebenarnya panggilan ya. Karena kan aku basicnya bukan pendaki gitu. Karena sebelum ke Munara pun kita udah dapat panggilan dari para leluhur lah sebelumnya gitu. Dan untuk yang di situ endingnya di Gunung Munara. Wah siap. Gitu. Nah, pokoknya teman-teman jangan skip video ini, skip iklannya aja nggak apa-apa. Langsung aja, nggak usah banyak bacot. Kita mulai ceritanya. Anak putu tempestana marang wong tuwa aja padha sembrana kudu jujur lan was padha sebab uripmu sedih ketekan kuasa sebab ono sing duwe jiwa manusia iku bakal sedo. Waktu itu sebelum ke Munara nih ya. Iya. Sebelum ke Munara itu gue dapat panggilan ke ada makam penyebar agama Islam dah, gitu. Itu juga sebenarnya saat itu gue nggak paham. Gue lagi asik main handphone kok di rumah, lagi asik main handphone. Terus ngedenger suara, cu, main ke sini gitu. Kemana gitu. Dia sebutin namanya gitu. Waduh, anak-anak gue belum tidur, nggak bisa. Gitu. Itu posisi jam 11 malam. Anak-anakku belum tidur. Coba dia nanti aku tidurin dulu. Iya, aku tunggu sampai jam 1 ya cu. Gitu. Oh ya udah. Aku taruh itu handphone, masuk ke kamar, coba mau tidurin anak-anak. Biasa tuh anak-anak tuh susah banget ditidurin kan. Kasih susu, pok-pok sebentar, mereka tidur langsung. Oh emang harus nih. Udah langsung keluar kamar, bersih-bersih, ngambil wudhu, ngebangunin suami. Pi, mau ikut nggak? Mau kemana? Gue disuruh ziarah. Itu pertama kalinya juga aku ziarah. Aku nggak pernah. Mau ziarah, oh yaudah ayo gitu. Untung ditemenin. Jalanlah kita ziarah ke makam itu. Sampai di makam itu disuruh, habis dari sini kamu lanjut ya gitu. Disuruh lanjut ke Pangeran Jayakarta. Habis dari situ. Ya udah kelar dari situ dulu nih. Udah selesai segala macam berdoa, udah keluar ngeliat jam pas jam 1. Oke, oh berarti udah lanjut ke Pangeran Jayakarta. Abis lanjut ke Pangeran Jayakarta, di situ juga dituntun
untuk ke Gunung Munara. Disuruh ke Gunung Munara. Oh ya sudah, kalau untuk ke Gunung Munara berarti kita harus satu tim. Ya, karena aku kan bukan pendaki, suamiku juga bukan pendaki. Kita main berdua jalan aja bahaya. Mau ngapain gitu nih, si bego sama si tolol nih kan. Gitu. Ya udah ngobrol, share ke grup sama anak-anak. Oke, ayo kita atur jadwal. Ya udah selang 2 hari akhirnya kita berangkat ke Munara. Kita berangkat itu baru mau jalan kita berangkat jam 9 pagi. Kita jalan jam 9, di pertengah jalan hujan gerimis. Wah gerimis nih gitu, hajar aja apa enggak? Udah hajar aja lah, udah nanggung. Udah jalan sampai di Rumpin, itu kan Bogor ya, Rumpin. Sebelum naik di situ kan ada makam Syekh siapa ya, gue lupa gitu ya. Mampir dulu ke situ, ke makam Syekh itu untuk minta izin kita mau naik ke atas gitu. Minta izin di situ buat, kebetulan di situ sebenarnya nggak ada kuncinya lagi pulang karena kita sampai sana itu jam 11-an kurang lebih. Kuncinya lagi pulang buat makan siang sekalian mau sholat zuhur kan. Nanti bisa, mereka katanya balik lagi kuncinya sekitar jam 1:30. Kalau untuk nunggu makan waktu buat kita naik ya. Ya nggak bisa masuk dong Pak gitu. Ternyata dilalahnya, oh yaudah nanti saya panggilin anaknya Kuncen, akhirnya nemenin ke atas. Masuk ke situ, nggak masuk ke makam, masih ke makam ini nih, belum ke atas. Ditemenin sama anaknya Kuncen. Yaudah habis ziarah di situ sebentar, kita naik ke atas. Itu hujan, posisinya masih hujan. Pas naik, karena hujan, anak-anak aku kan berempat, 3 laki-laki sama aku perempuan 1. Karena hujan, anak-anak pakai jas hujan hujan. Mikirnya aku perempuan, terus juga lu kan ribet orangnya gitu. Mana mau sih lu basah-basahan. Sempet pakai jas hujan terus ya, gue udah kayak ondel-ondel ya, karena badan gue kecil gini terus kayak jas hujan kan. Nggak mau, gue nggak mau pakai jas hujan, gue lepas jas hujannya. Ya udahlah kita basah bareng-bareng. Ya udah dibungkus jas hujannya, dimasukin tas, kita jalan nih naik ke atas. Karena gue bukan pendaki, baru sampai pos 1 tuh gue ngasok, capek, minum, lagi duduk ramai berempat, terus banyak pohon-pohon gitu kan, namanya juga di gunung, ada pohon pisang nih 1, nyiup, just kayak ada yang dudukin sih, itu jelas banget, masanya goyangnya blek gitu. Teman gue yang 1 cabut, udah nggak aman nih, itu masih jam habis zuhur kok, masih siang banget, cabut udah nggak aman nih, gue nggak tenang. Sebelum kita naik pun, pas kita lagi parkir motor, tukang parkir ngasih tahu di atas ada yang lagi ngecamp karena ada motor 2 gitu. Nanti juga ketemu kok sama yang ngecamp, dia bilang. Oh ya udah, berarti gue pikir ada orang dong di atas. Ya udah naik, berharap ketemu orang nih, semoga dia turun atau gimana ketemu. Dan yang tepat tadi kita jalan lagi naik, berhenti, ada tertarik sama goa. Ada goa, itu kan ada batu-batu, ada goa. Duduh dulu dong, neduh, hujannya gede nih gitu. Yang 1 buka baju udah karena lepek. Gue lepek, gue buka baju. Lu nggak basah? Dia bilang, enggak. Kita berempat, yang 3 basah, yang 1 udah pengen buka baju karena lepek. Dan di saat itu gue nggak ada basah sama sekali. Lu nggak basah Al? Enggak, gue nggak basah nih, nggak kenapa-napa, pegang aja nih gitu. Iya nggak basah, gue pakai jaket kok gitu. Oh yaudah, tetap aja pakai itunya, kupluknya, takutnya kena kepala. Iya. Nah pas lagi neduh tuh, anak-anak neduh, gue jalan di belakang goa itu ada goa lagi. Gue jalan muter, gue nyium bau Indomie goreng, itu jelas banget bau Indomie goreng. Itu kali tuh yang ngecamp tuh, dibilang, yang tadi kan di bawah dibilang ada yang ngecamp, itu kali tuh yang lagi ngecamp. Gua agak maju, gua ngeliat ada sejadah dijemur begitu, ada orang beneran dong. Gua samperin, masuk ke dalam gua, nggak ada orang sama sekali. Dan di situ bau Indomie goreng. Lagi orang gimana sih bau Indomie baru matang, Indomie goreng kan baunya santer banget. Khas ya? Iya. Dan nggak ada orang. Ya udah, anjing nggak ada orang. Gua lari aja, gua kan penakut. Gua lari. Cabut, nggak aman gue bilang.
Kenapa Al? Enggak apa-apa. Karena gue udah kata orang-orang kan kalau lagi naik gunung atau apa, kalau lo nyium bau sesuatu atau ngelihat sesuatu jangan diucap, iya kan? Jadi gue diem aja, gue nggak ngasih tau anak-anak juga, ngasih taunya pas udah turun. Yaudah yuk naik nih kita sampai ada namanya Godagan Kuda, situs itu ya, situs Godagan Kuda. Di situs itu mitosnya tempat Sultan Hasanuddin parkir kudanya sebelum mereka meditasi, sebelum tawasulan ke atas, gitu. Lumayan sih, lumayan besar. Udah sampai situ kita stuck karena nggak ada trek. Buat naik ke atasnya kita bingung, nggak ada trek. Yang lain coba naik, ada batu-batu tinggi, cari jalan ya buat naik ke atas. Udah jalan, wah ini bukan treknya, ini nggak mungkin trek, orang pohonnya tinggi-tinggi, ya kan? Muter lagi, nyari trek lagi, nggak ketemu treknya. Gue ngilang, gue jalan, anak-anak nyariin, Alia, kata gitu. Terus gue dateng, hey guys, lewatnya sini. Di situ ada pohon beringin gede, akar-akarnya juga gede, dan posisinya itu kebelah. Gue bisa masuk lewat situ. Itu berasa kayak jalan, berasa kayak trek. Lewatnya sini nih bro. Ternyata, serius lu Al? Katanya. Masa tadi pas kita lewatin itu pohon bentuknya biasa aja. Serius lu Al? Coba kita lihat. Iya lewat. Kita lewati itu kita sampai di atas. Sampai di warung itu kita sampai di atas. Kita udah sampai loh nih. Ini kita sampai loh Al, kata gitu. Serius lo, ini atasnya? Iya atasnya. Ya udah deh, Allahu alam. Yang penting kita sampai, mau jalan itu siapa yang ngasih jalan, biarkanlah ya gitu. Sampai kita di atas, gue nyari situs Kaki Kabayan. Di situ kata ada situs Kaki Kabayan, di situ ada situs Sendang Putri, di situ agak ke bawah itu kan posisinya di batu paling atas ya. Agak ke bawah sedikit, di situ ada situs Gua Tawasul, sama di situ ada situs tongkatnya Sultan Hasanuddin. Pas lagi di batu itu, anak-anak kan gituin situs tapak Kaki Kabayan. Karena kan kita emang niatnya juga mau sekalian naik, sekalian tag lah gitu. Anak-anak lagi gituin nge-tag situs Kaki Kabayan, gue nyamperin ke situs Sendang Putri gitu. Kan katanya, konon katanya kalau di situs itu, kalau itu banyak orang pada cuci muka gitu untuk aura ya. Akhirnya emang butek banget. Tapi pas gue ambil itu wangi lang, wangi banget. Orang gue pas, wah ini wangi, cobain deh cium. Gak mau, orang butek begitu, lu gila kali lu wangi. Buteknya tanah gitu. Butek, butek. Apalagi kan itu hujan ya. Tapi emang kalau kita lihat butek, tapi pas gue ambil itu wangi dan bening lang. Gitu, gue ambil, gue cium wangi, dan itu di tangan gue bening. Ya udah, akhirnya gue kecil orangnya gelian. Akhirnya gue cuci muka, gue tawarin anak-anak, ayo cuci muka. Mau percaya nggak percaya ya, yang bilang kalau di situ tempat mandinya para putri dulunya, ya kita walau-walam lah. Gue mah mikirnya selagi di situ coba aja, ya kan. Ya udah, selesai cuci muka segala macem, itu kabut karena hujan juga kan ya, kabut tebel banget. Di balik kabut itu kelihatan kayak ada kerajaan gitu loh lang. Terus? Kelihatan gitu ada kerajaan, orang berbentuknya kayak pintunya emas gitu kok gitu. Di belakang kabut itu ya, wah, ayo cabut turun gitu. Gue ngerinya kan, mungkin gue ngeliat, tapi kan yang lain nggak ngeliat, takut atau beresiko atau apa ya. Cabut, kita agak turun ke bawah. Ya udah, turun ke bawah, masuk ke Gua Tawasul. Ya udah, kita istirahat dulu sini ya gitu. Anak-anak pada ngerokok, kita pada minum dulu, istirahat di Gua Tawasul. Mau ngerasain energi Gua Tawasul kayak apa? Kan konon katanya di situ tempatnya mereka pada bertawasul. Iya, tawasul. Masalahnya kan Gunung Munara itu juga dulunya RI Soekarno. Dia mendapat sebelum perang ya waktu itu ya, sebelum perang kemerdekaan RI Soekarno itu dia minta wangsitnya di situ gitu. Terus juga Sultan Hasanuddin
sebelum dia berangkat ke Banten untuk bersyariat agama Islam, dia minta wangsit pun di situ untuk awalnya di Gua Tawasul itu. Maka itu gue mampirin ke Gua Tawasul, gue pengen duduk di situ, pengen ngerasain energi positifnya dari mereka ya, gitu, mendapat karohmahnya dari mereka. Tapi pas gue masuk di Gua Tawasul itu, nggak kurang greget gitu loh lah. Nggak berasa. Iya, kurang greget. Di depan Gua Tawasul itu ada musola, gitu, ada musola. Di belakang musola itu lah. Di belakang musola itu ada batu besar, batu. Itu emang alam ngasih tempat itu buat pada meditasinya di situ. Pas gue duduk di situ, oh di sini tempatnya, bukan di gua itu. Di atas batu itu. Di atas batu itu. Karena pas kita duduk di situ, kita rasain energinya di situ, itu langsung kita ke depan langsung menghadap ke Sang Pencipta ya. Itu hubungannya langsung stop gitu loh. Ya. Oh di sini tempatnya gitu loh. Bukannya di itu, bukan di Gua Tawasul. Kalau yang gua tangkep nih gitu ya, terserah ya mau percaya apa enggak, kita kan gak tutup percaya, setiap orang punya pemikirannya masing-masing. Di Gua Tawasul itu tempatnya mereka bertemu gitu ya, kayak Sultan Hasanuddin bertemu dengan siapa, RI Soekarno bertemu dengan siapa untuk membicarakan apa ya di tempat Gua Tawasul itu. Tapi kalau untuk mereka berhubungan sama Tuhan di batu itu. Pas di batu itu gue lagi duduk sama suami, ditemenin. Suami aku berdiri lagi duduk, terus tiba-tiba lagi duduk ini tangan sebelah ngerokok ya, kan posisi dengan sila kan, ngerokok, tangan satu gini. Itu tiba-tiba kayak ada yang ngasih ini ke tangan, apaan ini? Itu berasa banget pasalnya berat gitu. Apaan ini gitu. Aku langsung panggil, Pi, tolong panggilin bewok dong. Karena di tim aku itu yang peka, yang bisa ngelihat, satu lagi ada namanya bewok. Tolong panggilin bewok dong gitu. Dipanggilin lah bewok. Nanya nih, sharing sama bewok, "Wok, ini apa?" Masa selihatan gue yang dikasih ini emas gitu. Wok, ini apa? Ambil apa enggak gitu. Wah, terserah lu itu, Al. Tanya sama hati lo, mau lo ambil apa enggak gitu. Gue nggak bisa mutusin mau lo ambil atau enggak. Tanya sama hati lo yang bisa jawab. Karena posisinya gue di situ tidak bertujuan meminta sesuatu, tidak bertujuan untuk mengambil sesuatu. Gue tujuan ke situ untuk silaturahmi gitu ya. Dan gue putuskan enggak. Gue balikin dia ke atas batu. Terima kasih sebelumnya atas pemberiannya. Tapi di sini gue tidak meminta sesuatu, tidak berharap sesuatu datang ke sini. Ini aku kembalikan lagi ke tempatnya. Ya, itu bentuk fisiknya atau goib? Goib Berarti. Goib. Oh, jadi terasa berat aja. Terasa berat aja. Okay. Gue balikan lagi ke tempatnya. Habis gue balikin ke tempatnya, denger suara di belakang batu besar itu. Oke. Aku di sini Alia, gitu. Apaan ini gitu? Aku di sini nih. Aku di sini, yang ternyata panggilan gue ke sana itu ya untuk itu, yang di belakang batu itu. Oh. Gitu. Aku di sini Alia gitu. Oh, kalau memang itu buatku, anterin aja ke rumah. Aku bilang gitu. Karena gue bukan tipe orang yang suka bawa barang-barang seperti itu. Gitu. Kalau emang itu buat gue, kalau itu buatku, anterin aja ke rumah. Tapi kalau aku disuruh minta, aku di sini nggak mau minta apa-apa. Di sini cuma buat silaturahmi, cuma pengen tahu apa sih yang mereka rasakan gitu kan pas tadi di situasi itu. Ya udah, selesai nih kita pulang. Karena kita masih ada beberapa tempat yang belum kita samperin di gunung itu, ada Batu Belah sama Batu Bintang gitu kalau nggak salah. Ya udah, ayo cabut yuk, kita keburu kesorean turunnya. Kita cari lagi dulu tuh Batu Belah. Jalan dari situ, gue pamit pulang ya, pamit turun, kita ke Batu Belah. Batu Belah apa Batu Bintang sih yang tinggi itu? Batu Bintang ya, oke. Nah,
kan orang-orang sampai nih kita di batu yang tertinggi itu, sampai di batu itu orang-orang kan biasanya pakai tali kalau buat nanjak ke sana. Ya, webbing gitu. Iya gitu. Nah ini gue nggak tahu pas sampai batu itu, gue langsung naik aja ke atas. Orang kata anak-anak, Alia lu jadi Spiderman kata gitu. Gue masih nggak ngeh. Pas udah di atas, gue baru ngeh. Astagfirullah, gue di atas. Pas gue ke bawah, gue takutnya minta ampun. Gue tuh takut sama tinggi gitu kan. Gue teriak-teriak dari atas, tolongin gue mau turun. Wah lu bisa naik, gak bisa turun. Gue ledekin gitu. Turun dong, turun. Gak bisa, gue takut. Lu bisa naik, gak bisa turun. Udah, tunggu di situ. Anak-anak kan mikir itu licin posisinya hujan. Terus gue nggak punya pengaman sama sekali. Yaudah. Ternyata gue naik di atas itu, mereka mau menyampaikan sesuatu yang para leluhur ini ya, gitu. Nih, betapa indahnya kan? Betapa indahnya nih yang lu lihat. Mau tahu seberapa kita memperjuangkan ini untuk kalian? Ini kita para leluhur Nusantara memperjuangkan ini untuk kalian. Dan saat ini waktunya kalian memperjuangkan ini kembali, menjaga ini kembali. Itu sih yang gue dapat rasanya ya pas di atas itu gitu. Setelah mereka sampaikan itu, ya udah gue minta izin buat turun. Akhirnya anak-anak nyamperin gue ke atas. Gue coba turun pelan-pelan. Gue turun aja ngesot lah. Gue takut. Ya. Gue turun ngesot. Akhirnya gue sampai di bawah. Itu maghrib. Karena kan kalau di gunung gitu, kalau kita nggak denger azan tapi denger kayak trompet-trompet gitu kan ya, menandakan azan ya. Itu azan. Oh ya udah, jangan jalan dulu, tunggu azan berhenti. Ya udah, pas kita lagi nunggu di trek gitu kan, nunggu azan. Itu kan sebelah kita pohon bambu. Itu pohon bambu ditarik, seret gitu, dilepas, tarik lagi, kita mau jalan azan gitu, mau nggak mau udah main diem-dieman aja, kali main colek-colekan gitu, main depan main belakang. Ini azan lama banget, kita udah mau jalan, tolongin gitu. Udah kelar azan langsung buru-buru jalan turun ke bawah. Padahal suami gue udah dibilangin nih, nanti pas turun beloknya ke kiri ya, jangan ke kanan gitu. Tapi itu suami gue baru bilang pas kita udah kesasar. Oke. Kita nggak percaya karena kita nggak ngeliat dia ngobrol sama orang. Gitu. Kita nggak, kan gue bilang sama lo tadi lah, selama kita naik kita nggak ketemu orang gitu. Kok suami gue bilang salah jalannya, tadi gue ketemu orang kakek-kakek bilang nanti kalau turun beloknya ke kiri ya, bukan ke kanan. Lah kita kan nggak ada yang lihat dia ngomong sama orang gitu kan, jadi kita nggak percaya, kita mah jalan-jalan aja gitu. Jalan bener nyasar, kita dibawa nyasar. Engahnya tuh perkebunan pisang semua. Temen gue udah capek, ya udah deh lanjut aja ke bawah, nanti kita muternya dari bawah. Tapi kalau suami gue bilang nggak gitu dong, kita perginya lewat mana, pulangnya lewat situ. Puter balik aja, nggak bisa kayak gini. Itu udah mau isya kali ya. Nah, udah jalan, kita puter balik lagi. Itu teman gue udah pada jatuh lah, udah pada kotor semuanya. Iya, licin juga kan, hujan. Tapi gue udah capek banget. Daripada kita harus muter di bawah, belum tentu kita di bawah itu bener. Iya dong, karena pas di atasnya aja kita udah salah. Iya. Udah beneran kita puter balik. Jalan yang seperti kita pergi. Ya udah, akhirnya mutusin ya udah kita puter balik. Udah sampai di persimpangan lagi itu, ya udah suruh ngaso dulu tuh yang pada jatuh-jatuh. Ngaso, duduk. Lah bener lah. Dia kan tuh batu gede. Ada perempuan, rambutnya panjang, bajunya putih panjang, lagi ketawa ngeliatin gitu lah. Oh lo nih yang bikin nyasar gitu. Oh lo tuh yang bikin nyasar, kurang ajar gitu kan. Dia ketawa-tawa aja udah. Ya udah kita jalannya sini nih. Ya. Masalahnya
pas kita tadi belok ke kanan, itu tuh nggak ada jalan ke kiri lah. Kayak buntu gitu ya. Iya, emang jalannya ke situ doang gitu. Oh ternyata dia yang nutupin, kurang ajarnya gitu. Udah dia diem aja, dia ketawa-tawa aja. Udah, nah, kita turun, sempet berhenti di Sendang karena kita buat ngetek. Ya, karena kan pas kita naik itu kita cuman nge-shoot, nggak ada tag-nya gitu, nggak ada ngobrolnya. Cari Sendang buat kita ngulas gunung itu, gitu kan. Nah lagi pas ngulas gunung itu, yang 3 kan on cam, yang 1 pegang kamera ya. Yang 2 mereka tuh ngerasain pada bolak balik. Kalian tuh posisinya udah 7:30 malam kali ya. Ada yang bolak balik, dan selesai kita ngetek, kita juga baru sadar pas selesai kita ngetek, lihat video di belakang temen gue ini itu ada kaki lah, kakinya gede terus berbulu. Ya itu jelas banget masanya di kamera gitu, gede berbulu, itu posisinya di belakangnya dia gitu. Anak-anak sih pas lagi ngetek ngomong, ini rame banget loh Al. Ya udah nggak kenapa-napa, nggak masalah kalau buat gue ya, nggak masalah, nggak apa-apa, toh nggak ada yang sampai nyolek, nggak ada yang gimana, udah nggak masalah, biarin aja. Mereka mungkin mau denger, kalau gue pikirnya ya, mungkin mereka mau denger yang kita sampaikan itu benar apa enggak. Apabila yang kita sampaikan nggak benar, mungkin di situ akan ada pergerakan dari mereka. Tapi selagi kita menyampaikannya benar, insya Allah nggak kenapa-napa. Gitu. Nah, di situ baru ketemu orang, mau naik ke atas, mau tawasulan, Rame. berempat. Oh. Orang pada pakai surban kok gitu. Mereka mau tawasulan di atas. Yaudah nih, kita pada ngobrol, ngilas balik. Nah, gimana tadi perjalanan kita dari dari bawah ke atas. Kalau kan gue bilang ya, kita jalan berempat, yang 3 basah dan gue sendiri ya enggak. Kalau selihat mata gue, itu ada sosokan perempuan berbaju hijau. Ini kayak gini hijaunya. Agak ini lagi dikit, agak gelap lagi dikit. Hijau daun. Yes, ya, kayak gitu. Perempuan di sebelah sini, sebelah kiri. Kalau yang gue lihat ya, berapa kali masa gue nengok, ngeliat gitu. Tapi kalau pas di belakang gue, ngelihatnya, kebetulan suami kan, di belakang gue, suami gue ngelihatnya, gue dipayungin sama sosok itu. Gue dipayungin sama sosok itu. Gitu. Terus kalau yang di belakang, karena kita kan berempat, paling belakang ada sosokan lagi, laki-laki bertelanjang dada, celananya ngatung, berwarna hitam. Gitu. Kalau gue nggak salah ya, itulah yang disebut Bangkabayan. Oke. Dia yang mendampingi dari atas sampai kita ke bawah. Dan dia juga yang ngebantu lah, ngedorong biar kita cepet naik ke atas. Karena posisinya saat itu kita bukan pada pendaki. Ini kan gue berempat. Yang 3 ini bener-bener nggak pernah naik gunung. Yang 1 ya mungkin pernah sesekali. Gitu. Dan yang sosok Kabayan inilah yang ngebantu, ngepower kita buat sampai naik ke atas. Itulah si sosok Bangkabayan ya. Okay. Boleh. Kalau yang di sebelah itu putri, anak ya dari Syekh yang kita datang sebelum kita naik. Okay. Kan sebelum gua naik kan gue ziarah kan ke makam Syekh. Yang di bawah. Ya. Okay. Nah, kita minta izin buat naik ke atas. Nah, dia mengutus anaknya untuk menemani kita naik ke atas, dan dia itu yang payungin gue. Berarti Putri itu nongol ketika kalian itu lagi di goa itu. Di goa. Pas neduh itu, bukan? Iya, pas sebelum naik, yang di makam itu. Ya. Yang ketika kakak nggak baca sendiri itu kan? Posisinya berarti. Iya, abis dari situ kita kan lanjut nih. Nah, hujan gede kan. Abis buka jas hujan itu mungkin gua nggak tahu ya, gitu. Itu pakai jas hujan itu dari parkiran mau naik ke atas. Kan dari parkiran buat naik itu kan butuh perjalanan ya. Nah, udah itu
Udah dari semenjak itu udah dia yang menemani sampai kita turun lagi ke bawah. Semua anak-anak kotor, semua anak-anak jatuh karena licin ya. Seharusnya gue pun jatuh, apalagi gue perempuan ya. Kondisi gue pasti lebih nggak seperti mereka yang laki-laki. Orang gue pulang aja lah, gue paling bersih sendiri, celana gue panjang gue bersih, sepatu gue bersih. Mereka turun gunung, mereka mandi, ganti baju, karena emang kotor, sekotor-kotornya. Gue, lu enggak, gue nggak biasa, gue tuh nggak, ya gue bilang sama, gue kan emang, gue bukan orang kayak gitu, gue nggak terbiasa tuh misalnya harus kayak gitu. Nggak, gue di rumah aja nanti bersih-bersihnya. Pas sampai rumah, lah gue buka celana, buka sepatu, lah nggak ada masalah. Kayak biasa aja. Kayak gue nggak biasa aja, gue nggak, laki suami gue sepatunya sampai ditinggal di situ karena jebol. Karena itu emang belok, gimana sih? Iya. Hujan posisinya, laki gue pulang nyeker, temen gue pulang abis kotor semuanya. Tapi enggak, abis mereka bersih-bersih, turun, kita cari tempat makan, kan? Makan sambil ngobrol, cerita nih ada apa, lo ngerasain apa di sana, gitu. Kalau yang laki gue pas lagi kita di salah jalan, itu ngeliatinnya pocong-pocong dah tuh ya. Gue bilang sebutnya permen sugus tuh. Dia ngeliat sugus tuh banyak, wajar sih. Kalau yang temen gue satu lagi, itu kayaknya selalu dijorokin, ngerti nggak sih Lang? Jatuh mulu, baru jalan 2 langkah 3 langkah jatuh, jalan 2-3 langkah jatuh. Udah sambil ngobrol, yaudah cabut yuk kita pulang, udah malam, itu jam 9:30 kita pulang. Pas sampai rumah gue baru berasa capek. Udah sampai rumah segala macam, lepas sepatu mau naik ke atas, mau bersih-bersih. Gue nggak kuat naik tangga. Buat naik tangga rumah, gue buat ke kamar mandi, gue nggak kuat. Akhirnya gue ngerangkak naik ke atas di rumah. Oke. Itu biasa kaki gue nih mau copot, gimana sih? Aduh deh, gue gak kuat, gendong gue kek. Laki gue gila lu ya, kemar tadi aja gue gak kuat naik gunung gitu, suruh gendong lu. Lu tadi di sana kayak nelen aki lu, bisa naik tebing, main naik aja. Ini main tangga aja lu gak bisa. Gue ngerangkak kan, saking udah gak bisanya kaki gue ini kayak gak ada tulang. Seharusnya malam itu abis bersih-bersih, seharusnya gue balik lagi ke sana. Seharusnya balik lagi ke sana astralnya ya, gitu. Karena kan tadi fisiknya udah, tinggal astralnya ke sana buat ketemu siapa aja yang ada di sana, mau menyampaikan apa mereka. Tapi karena posisinya gue capek banget, gue minta izin untuk ya besok aja boleh nggak? Reschedule ya? Iya reschedule, besok aja boleh nggak? Gue nggak kuat banget, bener deh, capeknya bener-bener capek gitu. Akhirnya ya udah nggak apa-apa gitu, minta izin, minta maaf. Besokannya baru gue coba ke sana, astral coba ke sana, itu nggak bisa gue ceritain ketemu siapanya ya, sorry. Nggak apa-apa. Astral udah ke sana, mereka menyampaikan pesan itu seperti yang gue bilang, para leluhur sudah menyiapkan segalanya untuk kita saat ini. Jadi mereka minta untuk kita menjaganya juga. Kayak kejadian-kejadian musibah itu kan terjadi karena lantaran kita juga, salah kita juga. Tanpa disadari. Yes, gitu loh. Itu sih yang bikin mereka gak boleh cu, gitu. Perjuangan mereka untuk kita tuh luar biasa. Ya sudah, setelah bertemu mereka, setelah tahu tujuan mereka bawa gua ke situ buat apa, setelah 2-3 minggu kalau nggak salah ya, 2-3 minggu setelah itu gue habis sholat maghrib. Biasa kalau habis sholat maghrib itu kan gue agak ngasih doa-doa dikit-dikit ya gitu. Habis ngasih doa, lagi zikir, tiba-tiba gue berasa ada yang muter-muter di atas rumah.
Ya udah gue coba terima dong, gue coba tarik, gue coba terima. Oh ternyata itu barang yang gue bilang antar aja ke rumah kalau itu buat gue. Ternyata itu barang yang memang diantar ke rumah. Ya udah. Ini wujudannya nggak goib ya? Iya. Dipegang, hawa energinya sih agak-agak panas ya. Gue agak-agak pertamanya, waduh, apaan nih gitu? Kok agak anget gitu ya? Tapi pas ditanya lagi, anget itu belum tentu energinya buruk. Buruk ya. Bisa juga anget itu karena energinya lebih besar dari yang Buruknya. bukan lebih besar dari yang sebelumnya ya gitu. Ya udah, gue terima. Oke, ini gue terima, tapi maaf, gue nggak bisa taruh di rumah gue. Gue kembalikan lagi ke tempatnya. Biarkan dia di tempatnya. Kalau memang itu buat gue, kalau emang nanti gue butuh, dia bakal datang dengan sendirinya. Gue nggak suka menyimpan hal-hal kayak gitu dalam rumah. Gitu. Ya udah, gue kembalikan lagi ke tempatnya. Selang 1 month, 1 bulan setelah itu, ada penyerangan ke rumah. Suami gue lagi ngedit, lagi tiduran. Mau maghrib, tiba-tiba masuk kamar mandi, muntah darah. Terus, wah, langsung suami gue bilang, ada yang gak beres nih. Coba nih, tolong dicek. Gitu. Takutnya ada apa kan. Dicek, oh iya, gue ngeliatinnya jauh sih dari rumah, dia nggak masuk ke rumah, jauh dari rumah. Sosokannya memang bentukan jelek lah ya. Gue tanya, mau apa? Karena gue sebisa mungkin gitu loh, gue meminimalisir untuk gak punya musuh loh Lang, ya gitu. Apa gue mikir-mikir, gue ngelakuin apa sampai segininya, gue punya salah apa gitu. Kayaknya temen gue bener-bener yang temen deket kehitung deh pakai jari gitu kan. Apa gue punya salah apa gitu. Terus gue tanya, mau lu apa? Aku mau yang kamu punya. Gue bingung dong, apaan yang gue punya? Gue nggak ngerasa punya apa-apa. Yang gue punya itu cuma keluarga gue, cuma punya suami, cuma punya anak. Iya dong, gitu. Aku mau yang kamu punya. Apaan yang gue punya? Gue masih nggak mikir tuh. Apaan yang gue punya? Oh iya. Apaan yang gue punya? Apaan gitu. Coba telepon teman gue. Ini ada yang nggak beres nih, tolongin gue coba deh. Lo ke rumah deh. Itu yang teman gue satu tim ya, bewok. Datang ke rumah ngobrol. Lu udah tanya Al, mau dia apaan? Iya, dia bilang aku mau yang kamu punya. Apaan Al? Gue juga nggak tahu. Sampai saat itu gue belum tahu apa yang dia mau. Ya, apaan ya? Gak kepikiran banget gitu. Apaan gitu. Sampai ada gue telepon teman gue lagi. Kebetulan dia connect juga ternyata. Kak, lo lagi diserang ya? Iya. Iya, masanya tuh gue ngeliat rumah lo, emang dia suka ke rumah, suka main ke rumah. Kenapa ya? Lu ngepost apaan di YouTube? Gak ngepost apa-apa. Itu orang mau apaan dari lu Kak? Ya gue juga nggak tahu. Dia juga bilang dia mau apa yang gue punya. Gue juga nggak tahu apaan yang gue punya gitu. Ya udah kesini lah, datang deh, kita kumpul gitu. Pengen tahu apaan sih sebenarnya gitu. Karena kan gue punya anak ya Lang. Gue mikirnya takutnya anak gue kena atau kenapa-napa. Nah, itu pun anak gue kena. Abis pulang ngaji, dia pulang ke rumah badannya gatal-gatal. Gue pikir ulet bulu. Ya ada anak sepeda ya kan, anak bocah. Kena ulet bulu kali kamu, mandi. Gue ituin bedak segala macem, kasih obat. Seharusnya pagi oke dong kalau kena ulet bulu, ya kan? Pagi masih gatal-gatal. Akhirnya siang gue bawa dong ke dokter. Ya, siang gue bawa ke dokter. Gue kasih di dokter dikasih obat segala macam, diminumin obat. Ternyata masih gatal-gatal. Sampai abis maghrib, Mami, aku masih gatal-gatal, tolongin aku. Abis badannya semua gatal. Bentolnya gede-gede. Wah, ini gak beres. Kan medisnya udah. Iya dong, kecuali medisnya belum gua kerjain ya.
medisnya udah gue kerjain, udah gue bawa ke dokter, udah dikasih obat langsung dari dokter gitu kan. Ini nggak ada yang beres. Ya udah Dinas sini, gue coba balurin pakai minyak aja gitu, minyak kayak putih sambil didoain. Selang 5-10 menit bersih badannya, selesai. Dan bekasnya hilang. Hilang. Oh. Sebadanan hilang. Wah, kurang ajar nih. Di situ sih kepancing emosi ya. Iya. Ibu anak digituin, Iya. ya. Wah, kurang ajar nih. Gak bisa dibiarin ternyata. Ya udah, dipanggil aja, ditanya. Apaan sih mau lo? Ternyata dia mau barang yang itu. Iya. Ya, dia tadi mau barang yang itu. Gue juga sempet, oh ternyata barang yang itu. Emang segitunya apa ya? Dikirain gue satu orang kan. Udah dilawan satu orangnya. Datang lagi bertiga. Ya, datang lagi bertiga. Udah ketemu bertiga. Pulang yang 3, datang lagi. Ternyata siapa? Itu satu padepokan. Terjadi selama 1 malam atau? Kalau pas serang-serangannya itu kebetulan kita 1 malam, karena emang kebetulan semua gue jadi satu. Oh, Temen gue panggilin. Ya, karena kita pertama kan mikirnya cuma 3. Yang kebaca pertama 3. Ini 1. Oh, ini ada lagi nih backingannya nih di belakang gitu. Ternyata lebih dari 3. Padahal yang gue kumpulin, oh ini 3 nih, ya udah pas dong 3 lawan 3, gitu kan mikirnya kita, gue bertiga nih. Ternyata dia satu padepokan. Ya udah, pas udah kumpul semua, ini boleh dipersiapkan enggak ya? Gue pun gak masuk di logika kalau gue ya Lang. Iya. Karena gue orangnya juga logika banget. Tapi udah di posisi kayak gitu, ini terjadi sendiri sama gue, ya mau nggak mau harus gue terima, ini harus masuk ke dalam logika gue, harus gue terima. Ya udah, udah kumpul mereka, udah siap kayak mau perang nih ya. Gue ambil itu barangnya, gue tunjukin, gue kasih lihat, ini yang mau lo ambil. Oke, ini ada di sini. Kalau lo bisa ambil, gue kasih buat lo. Ya, nih, kalau lo bisa ambil, gue kasih buat lo. Ya, disitulah akhirnya pertarungannya. Tapi kalau lo nggak bisa ambil, jangan pernah ganggu lagi. Iya dong. Iya. Ya udah, kita lihat aja gimana. Orang ada yang pengen muntah-muntah. Karena energi mereka juga rame-rame keroyokan dan gue cuma bertiga kan lumayan tuh energinya main bentrok-bentrokannya gitu. Tapi alhamdulillah sih selesai dan sampai sekarang ini nggak ada lagi tuh gangguan itu tuh. Untuk gue sih berharapnya nggak akan ada lagi ya, tapi nggak tahu ya karena barangnya kan di situ. Ya barangnya nggak gue bawa pulang, barangnya ada di situ gitu. Jadi kalau mungkin nanti emang ada yang mau lagi datang ke situ, kan pasti kan kalau barangnya di situ, dia tahu ada barangnya di situ, dia mau ambil dan ketahuan itu ada yang punya, kan pasti nge-track. Iya. Iya dong. Ya itu sih kita lihat aja nanti, mudah-mudahan sih nggak terjadi lagi sih, gue berharapnya Lang gitu. Nah kalau Gilang bisa masuk sih mungkin lebih bagus gitu, Gilang bisa lebih lihat gitu. Kayaknya nggak dulu. Bisa Gilang bisa masuk. Gimana ya kalau dilihat dari alurnya ya, dia juga pernah lah bertawasul gitu kan. Emang Gilang pun nggak kuat Kak, jujur. Oh nggak kuat. Makanya kenapa Gilang nggak melanjuti itu gitu. Oke. Akhirnya ya Gilang bukan itu nggak normal ya, sebenarnya bertawasul itu kan salah satu apa ya, bukan memuji ya, maksudnya dalam agama Islam kan itu juga kan. Yes. Nah maksudnya kalau Gilang ya jalanin yang wajibnya aja dulu deh. Yes. Kalau Gilang sih kayak gitu. Yeah. Karena Gilang sempat ngerasain Gilang nggak kuat. Gue juga ya Lang ya. Pas dikasih barang itu gitu, gue juga berpikir kenapa mesti gue? Ya, gue tuh bukan orang yang benar-benar banget loh Lang. Yeah. Nih, kita nih di zaman kayak gini ngeliat cewek ngerokok, masih banyak orang yang pro and kontra. Yeah. Iya dong. Iya kan? Gue bukan orang yang lempeng-lempeng banget.
kenapa mesti gue? Kenapa harus gue? Itu juga sempat gue pertanyakan yang kayak gitu. Karena seperti awal pertama gue bilang, nggak nyandak di logika gue. Ini hal-hal kayak gini tuh nggak nyandak di logika gue. Tapi ya, it's real. Kejadian sama gue mau gimana? Konteksnya agak kurang ini ya, kurang masuk ya kalau misalkan kok bisa dititipin gitu ya. Iya, gitu. Buat apa? Nah, dan buat apanya juga. Iya, buat apa? Sampai saat ini, kok belum kepake kan gitu. Gue belum menemukan, gitu. Belum menemukan sampai sekarang, Kak? Belum. Yang benar-benar tugasnya dia untuk apa gitu ya. Tapi ketika si yang dibilang manggil cucu-cucu itu, kan dia ngasih itu kan, berarti kan? Ngasih apa? Barang itu tuh. Oh, yang pas pertama duduk? Iya, yang pertama. Pas ketika barang itu datang, ada bisikan lain nggak sih, Kak? Entah itu yang datang ke rumah? Iya. Oke. Itu nggak ada bisikan, tapi berasa banget itu di atas muter. Seret gitu. Apaan ini ya, kok muter-muter aja di atas. Ya udah, coba dibuka tangannya. Terus ke tangan udah. Berarti rasanya sama kayak pas di atas batu, Kak? Oh enggak, powernya lebih gede yang itu. Lebih beda? Lebih beda. Kalau yang di atas batu itu, energinya nggak sebesar yang itu. Mungkin dari perpindahan tempat berpengaruh nggak, Kak? Enggak. Enggak ya? Enggak. Harusnya sih ketika emang itunya sama. Ya. Mungkin ini lebih banyak mungkin ya, atau? Gue nggak tahu deh ya lang ya. Oke. Nah kalau misalkan ini, Kak, yang kata kan suami kakak katanya ngelihat kakak tuh dipayungin gitu. Iya. Sosoknya itu kayak gimana sih, Kak? Maksudnya lebih detailnya? Perempuan. Dia itu Pakai kebaya warna hijau. oke. Ada apa di kepala? Berkerudung nggak sih nih? Enggak. Bermahkota? Oke. Dia manggut-manggut. Warnanya ada emas-emasan? Yes. Oke. Wangi nggak sih? Kalau wangi ya wangi. Banget. Wangi. Kalau Nggak, wangi ya kadang kan wangi. ada yang nggak berasa, tiba-tiba tep gitu loh kayak sensasinya. Malah kalau lo tanya sama gue sensasi, ya, gue tuh kadang bingung ya lang. Gue tuh kalau lo yang lo rasain apa, gimana? Biasa aja. Biasa aja. Tapi yang sebelah beda gitu. Ya itu gue nggak tahu dia tuh di mana gimana ya gitu. Kan setiap orang itu kan beda-beda. Iya. Aha. Tingkat kepekaannya. Ya. Nah, kalau dari temen kakak nih yang lain sempat ada ngasih tau apa gitu nggak? Ketika dalam perjalanan di gunung itu ya? Kalau teman gue yang lain itu yang tadi itu gue bilang, karena dia paling belakang, jadi dia berasa banget sama yang belakang, yang bertelanjang dada. Itu dia ngedenger banget suara langkah kakinya masalahnya. Itu gue tuh ngerasain banget ada suara langkah kaki, tapi gue gak berani nengok ke belakang karena dia orangnya penakut. Oke. Kayak gitu. Gue gak berani nengok ke belakang, tapi gue ngedenger banget itu suara langkah kaki, dia bilang. Tapi gue mikirnya, yang ngejagain kali, yang ngejagain dia selalu berpositif thinking ya gitu kan, yang ngejagain biar nggak kenapa-napa, yang ngejagain biar nggak kenapa-napa, udah gitu aja. Tapi pas ketika ini Kak, satu lagi Kak, ketika pas nge-shoot di Sendang ya, itu kan katanya kan ada di belakang tuh ada kaki berbulu besar. Yes. Nah Gilang tuh pernah ngerasain kayak gitu Kak. Dan kondisinya ketika sendiri. Oke. Jadi momennya malam, Gilang lagi nyuci peralatan gunung. Di Gunung Merbabu tuh ada bak gitu kan. Di gunung apa? Merbabu. Ya. Oke. Itu Gilang awalnya kirain pohon Kak. Oke. Ternyata itu kaki. Sebelah kakinya? No, kalau Gilang dua. Dan berbulu. Yakin dua? Yakin dua. Lo lihat dua begini? Lihat. Oke. Dan pas Gilang madep belakang, tadinya tuh kan, jadi kan kita kan jalan ke arah sana kan. Dan baknya emang ada di sebelah sana. Oke. Posisi itu kan tadinya kosong, jadi kayak nggak ada pohon, lapang aja gitu sampai sono. Plong ya? Nah, jadi pas ketika Gilang nyuci itu, jadi di gunung kan nggak boleh bawa sabun kan?
Nggak boleh bawa sabun? Iya, karena oke. akan mengotori sumber mata air. Oh, oke. Gitu Gue kan. baru tahu lagi nih. Ya itu sebenarnya edukasi aja sih. Kalau Oke. misalnya balik lagi ke orang kan kadang ada yang nyuci dari aqua botol, sabunnya misal nyucinya di mana gitu kan. Kadang kan oke. ada yang langsung nyuci di airnya. Oh, Nah oke. itu yang nggak boleh kayak gitu sebenarnya. Nah makanya kenapa bilang engah itu kosong ya awalnya ya. Jadi ada salah satu peralatan gunung yang berminyak dan itu kan diharusin pakai sabun. Pakai kan. sabun ya. Nah Gilang di situ ngedumel kak. Ngedumel tuh kayak, aduh ini nyuci pakai apa ya gitu kan. Kalau pakai daun minyak ya maksudnya nggak bisa Iya. bilang juga. Dan seketika itu juga ada rambut jatuh ke sini Gilang. Oke. Rambutnya tuh segini nih, 30 sentian lah. Dan itu belum pakai nyuci kak. Oke. Dan yang gak Gilang sangka itu kak nih, jadi dia nestingnya kan kotak ya. Aha. Gilang slide sekali gini, shred itu Langsung bersih keset. minyaknya. Iya. Langsung keset. Iya. Dan setelah itu tuh Gilang bingung sendiri tuh, abis itu ngehin ini apa ya. Nah seketika itu juga Gilang ada belakang, nah ada kaki dua itu. Oh. Dan karena Gilang penasaran, Gilang tengok ke atas, itu Gilang langsung nggak bisa gerak. Dan rambut itu Gilang buang. Itu terjadi tuh 10 menitan lah di momen itu ya. Kebayang gak kak? Kebayang. Ya kayak gitu. Tapi Gilang nggak tahu ya itu bisa disamakan atau enggak. Tapi kalau dari bentuk kakinya ya sama apa yang Gilang lihat kayak gitu. Tapi videonya aman. Video sih aman. Biasanya kan kayak gitu kan ada. Video aman. Aman. Oh, kalau ngomongin video aman. Dan udah tayang atau belum? Hah? Udah tayang. Udah tayang. Oh. Udah Desember ya. Ya. Judul videonya apa kak? Gunung Munara kalau nggak salah. Nah nanti langsung tuh cek dulu yang buat main penasaran. Ada, udah tayang. Nah kalau misalkan kita udah akhirin aja nih kayak. Oke. Dia juga udah nggak kuat nih udah puyeng. Pesan dari kakak buat sendiri nih buat dari Gunung Munara itu sampai teror yang dirasakan apa sih kak sebenarnya? Oke. Kalau pesan dari Gunung Munaranya, ya tadi yang seperti aku bilang sama Gilang, Ya. di situ para leluhur menyampaikan untuk yang kita lebih mawas diri, kita bisa lebih mencintai alam ini, kita bisa lebih mencintai sesama nih manusia, ya. Kita bisa lebih mencintai sesama kita, lebih merangkul sesama kita, karena mereka yang terdahulu pun begitu. Yes, setuju. Mereka tidak nggak ada gap kayak di Pajajaran, dari raja ke rakyat nggak ada gap, maka itu dinamakan Pajajaran, biar sejajar antara raja dan masyarakat. Dan itu pun yang leluhur sampaikan, gitu. Cintai alam ini, ayo kalian sama-sama. Itu kalau yang pesan dan kesan yang mereka sampaikan ya, untuk kita semua di sini. Kalau untuk yang terornya itu, kalau memang itu untukmu, ya emang itu udah garismu untukmu, nggak perlu diambil, ya. Ya. Dia akan datang sendiri. Dan nggak perlu dicari ya. Yes. Mereka tahu kok. Mereka harus kemana? Mereka harus kemana? Dan karena mereka tahu mereka ini harus dipergunakan untuk apa. Itu sih. Oke teman-teman tuh pelajaran yang ya berharga juga kayak Iya. dan epic sih lumayan. Nah, gue juga makanya gue kenapa tadi bisa ngebayang karena gue udah terbawa nih. Oke. Baru kali ini ya mungkin ya Mbak. Karena biasanya orang cerita sama Gilang nih kak, Gilang ya gambar sekilas-sekilas aja gitu. Karena mungkin kan dari beberapa cerita yang ditemuin juga ya itu aja gitu kan. Kalau aku ya, ini kan panggilan, ya. Berarti kalau panggilan ini kan ditugaskan Amanat untuk menyampaikan apa yang harus disampaikan. Amanat. Nah, maka tuh gue cerita pun, maka tuh gue tanya sama Gilang peka nggak? Kalau peka, sok ayo kita masuk. Biar Gilang juga menyaksikan, Gilang merasakan. Jadi biar gue nggak dibilang halu gitu lah. Iya. Jadi gue pengennya tuh kalau cerita sama orang pun dia bisa ikut gitu loh. Oke. Jadinya yang tadi halu lu ya gitu. Emang kadang juga gimana ya? Emang kayak gitu kan nggak bisa dipikir pakai logika kayak Yes. pertama. Dan nggak semua orang bisa percaya apa yang kita pikir kan. Yes. Padahal ketika orang yang bersinkron
sinkron satu sama lain tuh ceritanya emang ya real gitu kan kayak. Iya gitu. Makanya tuh gue kalau ini kayak bahas Gunung Munara gini, emang kalau ngebahas yang panggilan deh ya, gue malah pengennya yang, ayo lo peka, ayo gue bukain, jalan bareng. Kita ulang nih, perjalanan gue kita ulang, biar lo merasakan sensasinya seperti apa, energinya seperti apa. Tadi kan pesan tadi itu kak. Kalau dari kakak sendiri ada nggak? Pesan dari gue, apa ya? Gue gak orang tua sih. Biasanya orang tuh suka berpesan kak. Gue kan orang tua cuy. Astagfirullahaladzim. Gue bukan orang tua cuy. Gue aja nih lagi belajar. Gue cuma menyampaikan pesan-pesan yang dari mereka aja gitu. Kalau buat guanya tadi bilang sok tahu lah. Karena emang tanpa sadari semakin kesini antar manusia kayak banyak gap gitu nggak sih kak? Yes. Padahal kita kenal juga gitu. Yes. Itu sebenarnya bikin rusak kali ya? Yes. Makanya itu kan tadi kan pesannya mereka, ayo rangkul lah. Kalian sama-sama lah seperti kita dulu. Kita dulu sama-sama loh dari sini sampai sini. Mereka sama-sama. Ya. Oke, tuh lumayan. Nah, pokoknya thank you kak buat Yes. ceritanya. Sama-sama Gilang. Nggak kelamaan kan kayak. Nggak apa-apa. Slow. Pokoknya buat Kayak teman-teman jambe. yang mau tahu juga ceritanya tentang Gunung Munara ini, nanti linknya ada di deskripsi bawah. Dan Oke. thank you banget udah ditonton, dan thank you banget juga buat kalian udah mau cerita. Jangan lupa mampir ke channelnya Kak Arya juga, apa namanya Kak tadi? Spiritual Journey. Spiritual Journey. Dan jangan lupa di subscribe. Yes. Oke teman-teman. Thank you banget udah nonton video ini. Jangan lupa untuk support ngobrol.com. Thank you atas kritiknya. Gua akhirin videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di ngobrol.com. Oke.